Mencegah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kami hormati Bapak Kepala ini kelurahan Desa Ponggok. Desa Ponggok kecamatan ini masih Kecamatan Pacitan. Kabupaten Pacitan, Masya Allah. Niki desa cerak kecamatan atau dekat dengan kabupaten, tapi berada di puncak bumi. Ketinggian berapa denger ini? Pangapunten. Tidak tahu. Masya Allah. Baik. Jenengan ceritanya pripun kok saged manggen teng mriki niku. Munggah rekoso kaya ngono Mas. Kula iki wong pun ketar-ketir iki iso sampai dhuwur apa ora ini. Sampai kaya nempenekan ngeten nggih. Pripun? Pun kadung teng mriki. Jadi kan pindah mandap mboten purun. Oh purun. Biasanya nek wis seneng ning dhuwur. Pripun? Oh, ngoten. Biasanya nek wis seneng ning dhuwur gak gelem ning ngisor. Makanya Masya Allah. Nggih, mugi-mugi sedaya diparingi kesehatan, keberkahan, saged nglampahi ibadah ingkang sae. Niki bapak-bapake teng pundi? Teng wono. Berarti kedahe dangu ngene. Nek malam kan nek dalu saged bapak-bapak kempal. Nggih. Jadi sekarang tugasin jenengan nggih, simbah-simbah ibu-ibu menika, apa yang saya sampaikan harus disampaikan ke suaminya. Siap? Siap. Sehingga jenengan sekarang ngaji, ingkang kakung nyambut damel, yang laki-laki kerja, nanti setelah dapat ilmu, sampaikan ilmu itu ke suaminya. Siap betul? Siap. Insyaallah. Baik. Niate panjenengan ngaji niku napa? Nomor 1, dapat minyak goreng. Oh niki pun siap minyak goreng. Hah? Niate minyak goreng. Saya itu nyari ilmu. Insyaallah. Nggih. Nabi SAW menyebutkan keutamaan tiang engkang medal saking dalemipun keluar dari rumahnya dalam rangka untuk belajar agama. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, nek jenengan niate medal saking griya, ada yang rumahnya paling jauh berapa kilo jaraknya? 2 kilo. Kemana? Jalan kaki 2 kilo. Pinten jam niku? Jam 7. Kira langkung setunggal jam. 1 jam jalan kaki sampai di tempat ini untuk belajar. Siapa yang menempuh jalan dalam rangka untuk belajar agama, baik dengan jalan kaki atau dengan menggunakan kendaraan, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Kenapa Allah mudahkan baginya jalan menuju surga? Karena kita punya kaidah al-jaza'u min jinsil amal. Sesungguhnya yang namanya balasan itu sejenis dengan amal.
Nek ngelakoni A, maka nanti balasannya sejenis dengan A. Ngelakoni B, balasannya sejenis dengan B. Sehingga jenengan kalau berjalan menuju majelis ilmu yang diridhai oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan karena bentuknya berjalan menuju majelis ilmu, artinya menuju hidayah, maka besok di akhirat dimudahkan jalannya ketika menuju surga. Sedaya pengen melebat surga betul? Yang mau masuk surga angkat tangan. Semua. Mau nggak saya doakan semoga cepat masuk surga? Hah? Mungkin riyen. Nunggoni nopo kok mungkin riyen? Nggak mau. Purun. Berarti didoakan semoga cepat masuk surga. Amin. Baik. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita sebagai muslim punya kewajiban untuk menuntut ilmu agama. Kenapa demikian? Karena ilmu itu adalah bekal bagi hamba, bekal bagi manusia untuk bisa beribadah kepada Allah. Sementara kita diciptakan oleh Allah, tujuannya apa? Tujuan kita diciptakan apa? Napa? Beribadah. Masya Allah, ingkang jawab niku sinten niku? Dapat hadiah, ya. Hadiah buku menika. Baik. Kok sing angkat tangan wong 5? Sedaya jawab, gak jadi. Ora sida. Baik, sekarang sebutkan dalilnya. Kalau kita diciptakan tujuannya untuk beribadah. Apa dalil? Dua anak yang berbakti pada orang tua dan ilmu yang bermanfaat. Oh niku amal yang tidak putus. Nggih. Sebutkan dalil kalau kita diciptakan dengan tujuan untuk beribadah. Dalilnya apa? Allah nggih, monggo. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Sehingga Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan jin, makhluk yang diberi akal, tujuannya adalah agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus bisa mewujudkan kegiatan ibadah mereka dengan cara yang baik. Dan untuk bisa melakukan ibadah dengan cara yang baik, syaratnya apa? Ngerti ilmune. Piye carane salat sing bener, piye carane poso sing bener, piye carane wudu sing bener, piye carane apalagi membersihkan najis sing bener dan seterusnya. Carane nutup aurat sing bener niku pripun? Sedaya kedah nggadah ilmune. Karena kalau dia tidak punya ilmu, maka bisa dipastikan le nglakoni ibadah ketika menjalankan ibadah salah. Kenapa Pak? Orang ngerti ilmune. Wudu sakarepe dhewe. Kadang nggih ngresiki najis gak ngerti carane. Sampai sholat nggawa najis. Kenapa? Karena dia tidak tahu bagaimana cara membersihkan najis yang benar. Seperti itu pula ketika orang puasa, nek gak ngerti ilmune, nglakoni poso tapi salah, akhirnya posone batal. Sehingga dari sinilah orang belajar ilmu agama itu tujuannya adalah agar saged ngibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ilmu agama menika wonten kali. Nomor setunggal ilmu agama ingkang hukume wajib. Ilmu agama sing hukume wajib niku napa, Pak? Ilmu agama yang jika tidak dipelajari maka orangnya berdosa. Contohnya napa mawon? Contoh ilmu tentang masalah akidah ingkang leres, akidah yang lurus, akidah yang benar.
Agar kita tidak memiliki keyakinan yang menyimpang dari ajaran agama. Nyun sewu, ada orang yang punya keyakinan yang disebut dengan dino geblak. Nanti pirsa dino geblak. Napa niku? Hari kematian. Misalnya nggih, simbah nomor 1 mati dino Selasa Kliwon. Simbah nomor 2 mati dino Jumat Pahing. Simbah nomor 3 mati dino Ahad Pon. Nah itu kan biasanya dihindari. Kowe ra entuk kamu tidak boleh mengadakan kegiatan di hari geblak. Akhirnya ini Arab ngadakno kegiatan Selasa Kliwon gak wani. Nanti ndak ciloko. Mau mengadakan kegiatan di Jumat Pon gak berani. Di Ahad Pahing gak berani. Akhirnya karena keluarga besar, banyak sekali geblak simbah 1, geblak simbah 2, geblak simbah 3 dan sebagainya, geblak dewe. Kentean dino. Sudah? Ini contohnya. Kalau di kampung ini ada apa kira-kira, Bu, yang punya keyakinan-keyakinan aneh ini? Tidak ada. Tidak ada. Bebas. Maksudnya pripun nek bebas itu? Nah, kadang kan ada orang yang dia punya keyakinan aneh-aneh. Ra oleh kaya ngene lho, ra oleh ngene, ra oleh ngene. Itu semuanya muncul berangkat dari apa? Dari keyakinan yang tidak benar. Contoh misalnya, dalam kegiatan tertentu ada yang disebut dengan, nek di daerah yang lain nonton ingkang disebut merti desa. Merti desa niku napa? Teng mriki wonten? Mboten enten. Alhamdulillah. Kadang orang sajen ning dhuwur gunung, sajen ning ndi meneh? Ning pojok-pojok sawah. Ketika mau panen, ini sebagai bentuk rasa terima kasih dumateng Dewi Sri, maka ning pojok-pojok sawah diparingi sego wiwit. Pangan tikus malahan. Ngundang di tikus. Dan seperti itu ada di sebagian orang. Sehingga kenapa orang punya keyakinan seperti ini? Kadang nandur kepala kambing di sungai, kadang nandur kepala kerbau di puncak gunung. Aneh-aneh nih. Nah, model seperti ini termasuk semuanya adalah penyimpangan dalam masalah apa? Akidah. Orang yang punya penyimpangan dalam masalah akidah, nek sampai digawa mati, niku bahaya. Karena seperti ini nanti bisa jadi dia dibangkitkan dalam kondisi sebagai bukan orang yang beriman karena dia mengimani togut. Togut niku napa, Pak? Makhluk yang disembah selain Allah. Wonten sing sajen teng napa? Wit. Biasanya wit sing gede niku napa? Ringin. Wonten sing sajen teng segara jarene ana sing nunggoni. Sing nunggoni sinten? Hah? Nyi Roro Kidul ya. Jarene wonten sing nunggoni terus sajen kepada yang nunggu. Nah, ini semuanya salah. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam Al-Qur'an. Wa min ayatihil lailu wan nahar. Di antara tanda kuasa Allah adalah adanya proses siang dan malam. Dan dari proses siang dan malam itu ada matahari dan bulan. Lalu Allah Subhanahu wa taala ingatkan, la tasjudu lisyamsi wala lil qamari. Awakmu aja sujud marang srengenge, aja sujud marang rembulan. Janganlah kamu sujud kepada matahari dan bulan, wasjudu lillahilladzi khalaqahun, tapi sujudlah kamu kepada zat yang telah menciptakan matahari dan bulan. Kadang kan tiang niku ngaten niku. Kita kan sudah banyak mengambil hasil dari alam. Maka sebagai bentuk rasa terima kasih harus ada sebagian yang kita kembalikan ke alam. Akhirnya mereka sajen ke alam. Ngaten nggih? Ana sing sajen ning sungai, ana sing sajen ning gunung, ana sing ning laut dan aneka sajen-sajen yang lainnya.
Dan ada sebagian orang yang kadang nggih nyuwun sewu. Ini diparingi napa nek genginang niku? Bukan suruh, pasangannya suruh. Gambir, nggih. Njet, baku. Dioles-oleskan di pohon yang besar. Duh, kenapa kok ditaruh seperti ini? Oh, iki panganane sing nunggu. Lah sing nunggu pohon besar niki sapa? Semut. Semut ya ora doyan njet, semut kira njet. Hah? Nggih leres niku saestu. Ada yang kegiatannya kayak gitu. Sehingga apa tadi? Njet campur napa? Gambir, campur ini itu ditaruh di pohon-pohon besar tadi. Loh, menungso lho kok kaya ngene. Sampeyan itu ngerti napa? Jin niku panganane gambir. Panganan jin niku napa? Hah? Tulang. Kalau teletong itu makanan binatangnya jin. Nah, jin niku nggih wonten sing rupane kewan. Jaran jin, sapi jin. Terus ada yang bentuknya seperti manusia, ada yang bentuknya binatang, tapi dari kalangan jin. Nek yang bentuknya seperti manusia, maka dia makanannya adalah tulang. Jenengan beleh pitik, napa beleh wedhus, nanti setelah diambil dagingnya, balungannya dibuang. Balungan yang dibuang itu kalau ketemu jin penuh dengan daging. Tapi ini kok gaib nggih. Sakmenika gaib. Lho Pak, aku masang balungan tak deleng ngarep omah kok ya gak gerak-gerak, tengah wengi tak tiliki ya meneng ae, Pak. Walaupun nek gerak ya sampean pingsan. Karena yang namanya manusia tidak bisa melihat jin. Dan tidak bisa melihat jin itu nikmat. Sebab Allah Subhanahu wa taala jadikan masing-masing punya alam. Menungso duwe alam dhewe, jin duwe alam dhewe. Aja dicampur-campur. Saya pengen duwe kenalan jin. Gopo duwe kenalan jin? Lu enak jenengan duwe kenalan John. Sehingga nek duwe kenalan ya kenalan menungso, duwe kenalan jin. Arab golek jin gawe apa? Ge kancanan. Jin kok ge kancanan, Mas. Nggih. Makanya nikmat kita diberi oleh Allah berupa tidak bisa melihat jin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum." Sesungguhnya jin itu bisa melihat kalian dari tempat di mana kalian tidak bisa melihat mereka. Sehingga kalau kita melihat jin kita tidak bisa. Tapi kalau jin melihat kita bisa. Baik, oleh karena itu jamaah, dalam urusan seperti ini kita tidak perlu nggoleki konco sing jengene jin. Nek pengen konconan ya ke konconan Siti ya. Kon-konan sinten? Mujinem, konconan Painem, Juminten dan seterusnya. Jangan golek konconan jin. Buat apa konconan jin? Baik, bayangkan panggonan sing paling kathah jine niku teng pundi? Di mana? Ringin, mboten. Ringin niku kathah semute, mboten kathah jine. Panggonan sing paling disenengi jin niku teng pundi? Pundi? Nggen sing angker-angker. Tempat toilet ya, tempat orang buang najis. Sehingga di toilet niku tempat favoritnya jin. Makanya garwane jenengan dikandani, "Pak, kowe lho nek ning toilet kok suwe ngopo to, Pak? Kok semedi ning jero toilet?" Nah, niku kalau jedul ngerokok. Kok iso lho? Buang air sambil ngerokok. Napa tuh mon? Ada orang buang air sambil makan mie ayam gitu. Bayang nomon, kaya apa dadi. Satu-satunya makanan atau sesuatu yang dimasukkan ke dalam mulut pasangannya cocok karo wong buang air, nggih mung rokok niku. Senese mboten enten nggih. Nggih.
jenengan gawa telo dan pas buang air. Terus karo ngemut telo ngoten. Baik. Hah? Betul. Malbu toilet kok betul HP no. Selfie ning jero toilet. La haula wala quwata illa billah. Kalau di kamar, makanya jangan lama-lama. Di kamar mandi sebentar saja. Sak butuhe wis rampung segera keluar. Sebab tempat ini adalah tempat yang disukai oleh setan. Makanya sebelum masuk kamar mandi, maca donga, pripun dongane sebelum masuk kamar mandi? Coba diulangi sih, Mbak. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Jenengan salah dia nggih. Masyaallah. Baik. Kalau keluar kamar mandi, angkat tangan dulu. Kenapa? Ghufranaka. Asli nggih. Pendatang. Boleh dapat hadiah enggak? Nggih, boleh. Nanti dapat hadiah. Siap. Nggih, mangke mawon ya. Siap. Jadi kalau kita masuk kamar mandi, kita disyariatkan untuk membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari khubus. Khubus niku napa ta, Pak? Setan lanang. Wal khaba'is lan setan wedok. Jadi setan niku wonten sing lanang, wonten sing wedok. Makanya mereka beranak pinak, punya keturunan. Karena tempat ini adalah tempat yang banyak dihuni oleh setan, maka jangan lama-lama. Tempat yang lain mana, Pak, yang banyak dihuni oleh setan? Napa tempat sing angker niku dihuni oleh setan? Boten. Angker kan karepe dhewe menungso. Kene digawe angker, ning kene digawe angker. Ini karepe menungso dhewe. Tidak ada yang seperti itu. Karena semua ini adalah bumi Allah, manusia dan jin punya hak untuk menempatinya, dan Islam mengajarkan jangan saling ganggu. Tapi kadang-kadang kok syak wedi. Nah, kalau muncul seperti itu, mongkon jenengan ucapkan doa berikut ini. Misalnya arep lewat panggonan sing angker, sing dianggap singup, medeni, angker, jenengan baca kalimat ini. A'udzu bikalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Badhe dicatat nggih, a'udzu. A'udzu sampun. Bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baik, monggo kula dereke. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Pun hafal? Coba yang hafal angkat tangan. Oh sampun, salah dia niki Ibu e. Masya Allah, dapat hadiah, alhamdulillah. Nggih. Iki minyaknya durung metu, boy. Tenang mawon. Isine pinten to niki, Pak Budi, minyaknya? 10, cuman 10. Berarti satu bungkus untuk 5 keluarga ya. Dipancur-pancur saedik kan. Baik, kembali ke sini. Jadi kita diminta oleh Allah, diajarkan oleh Nabi SAW, kalau mau melewati tempat yang angker, tempat yang singup, tempat yang menakutkan, baca doa tadi. Kata Nabi SAW, man nazala manzilan, faqala, siapa yang singgah di sebuah tempat, lalu dia mengatakan kalimat tadi, lam yadurrau syai'un hatta yartahila min,
tidak ada sesuatu yang berani ganggu sampai dia meninggalkan tempat itu. Masya Allah. Ini salah satu keistimewaan apa? Membaca doa tadi. Monggo sedaya nek iso kedah apal, nggih. Baik. Selanjutnya, kalau melewati tempat yang singop biasanya jenengan matur napa? Laras baca ayat kursi, terus napa malih? Maca Fatihah. Maca sholawat. Maca surat Al-Ikhlas, surat Al-Baqarah, surat Ali Imran. Ora pindah-pindah ning kono terus. Saking dawane yang diwaca. Baik. Tidak boleh mengucapkan derek langkung, Mbah. Sampeyan niku pamit kali sinten kok mengucapkan permisi. Permisi, derek langkung. Ini tidak boleh, karena seperti itu justru membuat jin, andaikan ada yang nungguin di situ. Bener, karena kan kita nggak lihat ya. Andaikan benar ada jin yang nunggui, kok jenengan mengucapkan derek langkung, permisi, dan seterusnya, maka akan membuat dia makin sombong. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada beberapa manusia yang dia minta perlindungan kepada penguasa lokasi dari kalangan jin, fazaduhum rahaqa, sehingga membuat mereka itu makin sombong. Nggih kados ngaten niku. Sebelum lewat terus mandek dhisik, derek langkung simbah niki putune ajeng lewat, ampun diganggu. Dulu seperti itu. Ada orang musyrik ya, ketika mereka mau melewati sebuah lembah tertentu yang dianggap angker, melewati jalan tertentu yang dianggap singop, ya, menakutkan, maka dia mengucapkan, permisi derek langkung, ini cucunya mau lewat, mohon jangan diganggu. Lalu turunlah ayat tadi yang menjelaskan wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada sebagian di antara manusia yang mereka minta perlindungan kepada jin, sehingga membuat jin itu makin sombong. Maka praktek seperti ini adalah perbuatan yang dilarang. Nggak boleh kalau ada orang lewat terus nyuwun sewu, derek langkung, dan seterusnya. Kalau ada perasaan tidak tenang seperti tadi, Pak, tiba-tiba kok siap, kok aku jadi merinding, Pak, bulu kuduku berdiri. Kenapa? Wedi tidak ditilang polisi. Wah, itu karena sampean ranggo helm. Kalau ketemu seperti itu, langsung ucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Atau jenengan maca ayat kursi. Ketika melewati sebuah tempat yang jenengan anggap angker dan seterusnya. Bisa diamalkan insya Allah. Baik. Berikutnya. Nah inilah pentingnya ilmu akidah. Nek menungso niku nggak ada ilmu akidah ingkang leres, ilmu akidah yang baik, maka dia tidak akan terpengaruh dengan keyakinan-keyakinan seperti ini. Barangkali ada manusia yang hidupnya itu selalu ditakuti dengan tadi, jangan-jangan. Ya. Arab opo lewat kuno, awas lo hati-hati, engko aja lali, sampean nek lewat pamit kare sing nunggu. Kudune nek pamit itu pamit karo bojone, ya. Jangan pamit karo sing nunggu, karena ini semuanya milik Allah dan kita tidak pernah pamit sama Allah. Jenengan melampah niku pamit sama Allah enggak? Tidak. Oleh karena itu tawakal kepada Allah dan ucapkan kalimat tadi, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nggih. Selanjutnya, di antara ilmu yang wajib kita pelajari adalah ilmu masalah cara ibadah. Piye carane salat sing bener? Piye carane poso sing bener? Karena setiap hamba punya kewajiban untuk menjalankan tugas ini. Maka kalau dia tidak punya ilmunya, dia akan terjebak dalam kesalahan
dan bisa menyebabkan salate batal. Nyuwun sewu. Syarat salat niku napa? Bersuci. Terus napa malih? Punya niat. Terus apa lagi? Pripun? Akal yang sehat, wong gendeng ra entuk salat. Selanjutnya apa lagi? Ikhlas. Terus apa lagi? Madhep kiblat, nutup aurat. Terus napa malih? Dan beberapa syarat yang lain. Nggih. Nutup aurat, aurate wong wedok nek salat itu di mana? Seluruh badannya kecuali napa? Wajah dan telapak tangan. Kecuali wajah dan telapak tangan. Nah nyun sewu, dagu menika aurat. Maka jenengan nek nganggo mukna, itu muknanya ditarik ke depan sampai nutupi dagu. Orang nutupi irung lho, Bu. Keduren nggih. Nutupi dagu. Pakai mukna, ditaruh ke depan sampai nutupi dagu. Sebab niki jenenge napa niki? Kok leher? Leher yang ini loh, yang ke depan ini. Janggut. Panggonan janggut niki termasuk aurat bagi wanita. Kaki niku aurat mboten? Aurat. Maka kaki harus ditutup. Sehingga tempat-tempat seperti ini tidak boleh tidak ditutup. Baik. Wudu. Wudu niku wonten anggota wudu yang tidak boleh tidak kena air. Apa saja itu? Allah sebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama adalah wajah. Faghsilu wujuhakum. Yang pertama wajah. Jadi wajah ini ke batasannya sini. Sampai batas telinga kanan, telinga kiri, kemudian depan adalah yang ada rambutnya. Sudah? Tidak boleh ada yang kering, kadang sebagian sini, kadang garing. Kenapa? Buru-buru, tidak rata. Makanya digosok. Tangan sampai siku. Siku harus basah. Sehingga kalau wudhu pakai lengan panjang ditarik ke atas, itu pastikan sikune teles. Harus ditarik ke atas. Kemudian kepala nanti diusap, ya, tidak harus basah semua. Boleh, yang penting sudah diusap. Lalu kaki sampai mana? Kemiri. Sampai kemiri, mata kaki. Sedikit di atas mata kaki harus basah. Sudah? Seringkali orang wudhu tungkae garing. Kenapa? Karena nyirame teko ngarep, sor ngoten nggih. Niku sampai tungkae garing. Kalau tungkae garing, wudune batal. Nabi Muhammad SAW niku dari kejauhan melihat sahabat yang wudhu tapi tungkae garing, dan beliau lihat itu tungkae garing, tumitnya kering. Maka Rasulullah SAW teriak dari kejauhan, wailun lil aqabi minan nar. Cilaka tungkak sing badhe nyemplung neraka. Loh, kok tungkak nyemplung neraka? Kenapa? Kok ada tumit yang masuk neraka? Karena tumitnya garing. Sebabnya apa tumitnya garing? Ketika wudhu tidak sempurna. Dia waktu wudhu, bagian tumitnya tidak diperhatikan sehingga garing. Makanya kalau wudhu, pastikan bagian tumit harus basah. Nek ketutupan lempung pripun? Bar teko sawah, bar teko kebun, ya. Kemudian kadang sampai wonten lempung garing. Jenengan resiki dhisik lempung-lempung garing tadi, kemudian baru setelah itu bisa dicuci pakai air ketika wudhu. Baik. Selanjutnya, yang perlu diperhatikan
berkaitan dengan masalah sholat. Juga hindari yang namanya sholat sebelum waktu. Kadang wonten tiyang kesusu ning pasar, berangkat sadurunge subuh. Durung sholat subuh, durung wayahe subuh wis sholat subuh terus berangkat. Ning dalan kek krungu adzan. Terus pripun niku, Pak? Nggih salate batal. Ada yang kayak gitu? Pernah nemukan? Ada orang ya? Pripun? Misalnya badhe lelungan safar rombongan nggih. Selak ditinggal rombongan, durung wayahe luhur wis salat luhur. Sing penting wis salat lho, bukan sing penting wis salat. Lah sampean mau salate kapan? Sadurunge adzan tak disiki. Nung kesuwen kok adzan kok gak gendang adzan. Nah, kalau memang belum waktunya tidak boleh. Dan itu kalau dilakukan salate batal. Sehingga ketika salat, waktu salat tidak boleh dilangkai. Para ulama mengatakan, orang yang sholat sebelum waktu sholatnya batal, sebagaimana yang sholat setelah waktu sholatnya juga batal. Sehingga tidak boleh diakhirkan. Demikian pula ketika sholat tidak boleh ditunda-tunda, ditunda. Nabi SAW pernah ngendika ngeten. Tilka salatul munafik, yajlisu yarkubu syamsa. Kaya ngunuku salate wong munafik, duduk-duduk melihat ke arah matahari. Ngosek jam 4:30. Terus dolanan dhisik. Engko delok meneh delok jam, ngosek jam 5, maghrib sek suwe, ngosek. Engko sak. Akhirnya ketika matahari mau tenggelam, hatta idza kana baina qarnai syaitan. Nalikane srengenge sudah berada di antara dua tanduk setan. Maksudnya apa? Sudah mau tenggelam. Naqara arba'an, orang ini mematuk 4 kali. Mematuk 4 kali niku tegesin apa? Salate cepet. Ini disebut oleh Nabi SAW, tilka salatul munafik, tilka salatul munafik. Kaya ngono ku salate wong munafik, kaya ngono ku salate wong munafik. Salate ditunda-tunda waktunya sampai akhirnya begitu sudah mendekati mau selesai, dia salatnya cepat. Dan berikutnya, sholat itu tidak boleh cepat-cepat. Sholat kalau terlalu cepat, tidak tumak nina, pripun Pak, hukume batal. Misal, ya, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, durung ngadeg niku wis medun. Sampeyan iki lho, kalau mau iktidal, berdirilah dengan sempurna. Tegak berdiri sempurna, baru setelah itu turun. Jangan ketika intidal sami Allahu liman hamidah durung ngadeg wis medun. Mindun gaweni Pak timbangane kok munggah medun meneh ya. Wis ning ngisor ge ya mung ngisor langsung. Ya enggak kayak gitu. Ini ada aturannya. Maka saat orang itu rukuk sempurna. Begitu dia intidal sami Allahu liman hamidah, tegak berdiri sempurna. Setelah sempurna berdiri, baru Allahu Akbar, sujud sempurna. Nikmati gerakan-gerakan itu, jangan terlalu cepat. Wonten setunggalipun sahabat nglakoni salat, lalu dia terlalu cepat. Selesai salat, dia menghadap Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mengatakan, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Baleni salatmu batal. Diulang lagi. Selesai ngulang, datang kepada Nabi SAW, diminta untuk ngulangi lagi. Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Baleni salatmu batal. Sampai 3 kali. Lalu sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, la uhsinu ghaira dzak, fa'allimni. Ya Rasulullah, aku tidak bisa salat lebih baik daripada ini. Tolong ajari aku. Kemudian Nabi SAW mengajari salat minimalis. Salat minimalis niku tegese napa? Salat sing paling rendah yang kalau di bawah itu batal. Masya Allah.
Dan ternyata sebabnya kenapa sahabat ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam salate batal karena piyambake salate boten tumak nina. Boten tumak nimah niku pripun, Pak? Kecepatan culit. Nggih, nek salate kados ngoten niku rana gunane. Nggih, salat sing rana gunane pripun? Kecepatan. Salat yang tidak tumak nina. Paham insyaallah? Nggih, bapake dikandani. Pak, sampean nek salat nek kecepatan batal salatmu. Nek dadi imam kok kecepatan ya batal salatmu. Nah, kalau salatnya batal dianggap tidak pernah salat karena kecepatan. Tumak nina niku napa? Berhenti sejenak ketika melakukan rukun. Jadi ruku sik mandek sik maca donga. Sami Allahu liman hamidah. Maca sik donga. Rabbana walakal hamdu. Allahu akbar, sujud. Leren sik, jangan langsung bangkit. Maca donga. Dan seterusnya. Nikmati salat itu agar tidak terlalu cepat. Nih. Ilmu berikutnya adalah masalah puasa. Wajib bagi jamaah ngerti piye carane ilmu puasa sing bener. Puasa itu intinya adalah menahan hawa nafsu. Intinya orang menahan hawa nafsu. Untuk bisa bersabar, bagaimana dia bisa menghindari semua perbuatan yang menyebabkan pahala puasanya hilang. Contohnya napa mawon Pak, amalan yang bisa menghilangkan pahala puasa. Contoh siji, ngrenengi tangga, ngrasani tangga. Nek bahasa sini ngrasani ya. Nek Jogja ngrenengi. Ngrasani tangga. Nomor loro ngrasani bojone. Nomor telu ngrasani Pak Lurah. Nomor papat ngrasani gurune. Oh, kabeh dirasani. Jadi kalau orang puasa tapi tidak bisa menjaga lisan, tidak bisa menjaga perbuatan, poso isine maksiat, maka bisa jadi ganjaran posone hilang. Nabi SAW pernah bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal amala bihi fala hajata lillah min ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan yang jelek dan perbuatan yang jelek, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Tegesin apa? Posone batal pahalanya. Sampai Nabi SAW pernah mengingatkan, rubba sha'imin hadzuhu min siyamihil ju' wal atas. Kathah tiang ingkang poso tidak dapat apa-apa. Banyak orang yang puasa nggak dapat apa-apa selain hanya lapar dan haus. Karena dia ketika puasa banyak maksiat. Makanya jenengan nek poso ojo seneng dolan ning nggone tangga. Betul? Nggih. Kok poso-poso nganggur timbangane ngeleh untuk melupakan rasa lapar dolan ning tanggane. Nek wis dolan ning tanggane ngumpul wong loro, kumpul wong telu, kumpul wong lima, sing digrenengi sinten? Sing dirasani sapa? Ya? Sing dirasani ustate. Sing dirasani Pak Lurah, yang dirasani Pak RT, yang dirasani itu nek kumpul. Makanya ada sebagian ulama yang mengatakan begini. Saumi'atur rajul baituhu. Kuilnya seseorang itu adalah rumahnya. Yamna'uhu min maksiatillah. Karena rumah itu bisa menghalangi orang dari bermaksiat kepada Allah. Sehingga kalau rumah itu bisa menghalangi seseorang dari berbuat maksiat, puasanya bisa utuh. Sampeyan nek nglakoni poso kok kathah maksiat karena nggak sadar, sehingga bisa jadi pahala puasanya hilang. Gara-gara apa? Banyak
ngerasani, ngapusi, utang nggak bayar, nek arisan begitu entuk arisan dapat arisan ngilang. Wonten ngaten. Hah? Wonten. Utang sing ra bayar wonten. Kata. Masya Allah. Tobat ya. Baik. Selanjutnya, bagian dari ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu berkaitan dengan bagaimana cara berumah tangga yang benar. Islam mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang baik dimanapun kita berada. Di lingkungan jadi orang baik, di keluarga juga jadi orang baik. Dan kita diberi oleh Allah Ta'ala posisi yang berbeda. Ada yang jadi suami, ada yang jadi istri. Masing-masing punya hak dan tanggung jawab yang berbeda. Maka istri punya hak dan tanggung jawab serta kewajiban sendiri. Suami juga punya hak dan tanggung jawab dan kewajiban sendiri. Masing-masing punya hak dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Okay? Nah, di antara kewajiban istri kepada suaminya. Apa kewajiban istri kepada suaminya? Taat marang wong lanang. Taat kepada suami. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang definisi wanita salihah. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Yang namanya wanita salihah adalah wanita qanitah, wanita yang taat. Hafizatun, dan dia bisa menjaga apa yang wajib dijaga. Sing wajib dijaga niku napa, Pak? Dunyane suami. Kadang kan suami nyimpen duit. Kadang suami ngesai duit, sampai nek ngumbah katoke bapak, nemu duit ning celono, biasanya lapor napa pripun? Hah? Nggih, mau nyuci ya. Celananya suami kan biasanya di screening dulu. Diperiksa siji-siji. Nemu duit 20, nemu duit 15.000, lapor napa mboten? Lapor. Kenapa? Cilik. Nek nemu 100 meneng. Gede. Baik. Ini seharusnya dilaporkan, sampaikan. Ini enggak boleh. Kenapa? Karena ini adalah haknya suami, sehingga Anda tidak boleh mengambil tanpa izin suami. Paham insyaallah? Baik. Maka Bapak Ibu yang kami hormati, dalam hal ini hak masing-masing harus dijaga. Tidak boleh saling melanggar hak. Sinten kemawon ingkang melanggar hak, maka nanti akan ada pertanggungjawaban di akhirat. Apa hal yang lain yang wajib dijaga? Yang lain yang wajib dijaga adalah masalah kehormatan. Wong wedok kedah saged jaga kehormatan. Jangan sampai melakukan perbuatan yang melanggar kehormatannya. Nyuwun sewu nggih. Sampai ngelakoni sing elek dengan orang lain yang bukan mahram niku boten pareng. Baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam ngasih gambaran kados ngeten niki. Andaikan suamimu itu ya, kalau orang taat kepada suami itu gambarannya kayak gimana? Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin. Andaikan saya itu boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, la amartun nisa ayyasjuda ila ba'liha. Saya perintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya. Masya Allah. Tapi kan sujud manusia kepada manusia yang lain itu enggak boleh. Karena manusia tidak boleh sujud kepada manusia yang lain, maka Nabi SAW tidak memerintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya. Selanjutnya, baik dalam bertetangga, kita harus bisa menjadi orang yang baik dalam bertetangga. Sampai Nabi SAW memberikan penjelasan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Sapa menungso sing beriman kepada Allah dan hari akhir, dia harus memuliakan
tonggone, harus memuliakan tetangganya. Kenapa dia harus memuliakan tetangga? Karena tetangga itu adalah tempat kita dapat pertolongan ketika kita butuh. Sing pertama kali nolong sinten? Tonggone. Sampeyan duwe anak, tapi anak ning di Jakarta. Pada waktu sesak nafas butuh ke rumah sakit, sing pertama kali nolong sinten? Tonggone. Anake ning Jakarta. Ya ora iso apa-apa mung ditelepon. Oh nggih, sing sabar nggih, Bu. Engko nek mati tak muleh. Duwe anak kok arep-arep mbokne mati misalnya. Sehingga dalam hal ini ketika kita butuh, maka yang pertama kali bantu kita, nolong kita adalah tetangga. Makanya kita diminta untuk berbuat baik kepada siapa? Tetangga. Sampai Nabi SAW pernah mengatakan, Mazala Jibrilu yusini biljar hatta dhonantu annahu sayuwarrithu. Jibril itu selalu memberikan nasihat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga sampai saya menyangka jangan-jangan tetangga itu akan dapat warisan. Padahal tetangga tidak dapat warisan. Oke. Dan bagian dari cara menjaga hubungan baik dengan tetangga, jaga lisan, ojo sampai mengucapkan kalimat sing marakno nyelekit tonggone. Kadang kan ada model orang itu lidahnya lebih tajam daripada pedang. Sehingga di mana-mana isinya ya ngomong nyelekit. Sampai dihindari oleh orang lain. Kumpul ngarisan nyelekit. Engko kumpul ning langgar ning musola nyelekit. Di tempat mana lagi nyelekut. Isine gak nyelekit, nyelekut. Ini wong senengane nglarakno atine wong liya. Lama-lama orang ini tidak punya teman. Sampai kadang nyuwun sewu ya, ada orang itu nggak berani keluar rumah, nggak berani lewat karena wedi dengan orang ini. Ana wong iku ning jaba ora ono gek gelem metu. Baru berani keluar. Sudah? Kenapa? Dia punya mulut, punya lisan yang tidak dijaga. Sampai Nabi SAW pernah mengatakan, Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Sinten niku ya Rasulullah? Lalu kata Nabi SAW, Man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Menungso sing tonggone tidak merasa aman dari gangguannya. Orang yang dimana tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Sehingga kadang ada di antara kita yang ketakutan. Aku mau pas kaya ngene kok ketemu si A. Wah, paling engko si A ya ngomong-ngomong karo kanca-kancane kae. Engko ya disebar-sebarno, ngomong-ngomong. Itu contoh ya. Dia ditakuti gangguannya oleh orang lain. Kan ada orang kayak gitu nggih. Sehingga ketika kita berbuat salah sedikit di depan orang ini, sampai kadang kita itu ketakutan. Engko mesti ya disebarno. Mesti diomong-omong karo tangga-tanggane, karo kanca-kanca. Akhirnya sak kampung dadi ngerti kabeh. Karena orang ini terlalu banyak menceritakan aib dan berita tentang orang lain. Nggih. Sekarang miliki prinsip. Coba miliki prinsip ya. Sedaya jamaah berjanji tidak akan ngerasani orang. Sanggup boten? Aku berjanji. Simbae pripun? Aku berjanji. Rawani. Boten wonten. Masya Allah. Saking senenge ngerasani pengajian durung rampung, ustadz wis dirasani. Ya kaya ngono ku. Makanya sampai ada ungkapan lambe-lambe lanang. Lambe lanang mau lambe itu. Karena dia tidak bisa jaga lisan. Sehingga tolong diperhatikan baik-baik.
Pelanggaran seperti ini yang terjadi disebabkan karena tidak bisa menjaga lisan, dan itu sumber dosa dan maksiat. Makanya yang namanya rasan-rasan, ngomong nyelekit, nglarang hati wong liya, itu hindari. Diam lebih baik daripada banyak bicara. Belajarlah untuk diam sebagaimana kita dulu belajar bicara. Belajar diam sebagaimana kita dulu belajar bicara. Nggih. Yang lain yang perlu untuk diwaspadai, duwe iren, iri, gampang iri kepada tangga. Contohnya napa? Nggih. Tanggane wis iso tuku kulkas. Tanggane iso tuku sepeda motor. Tanggane iso tuku mobil. Isine mong loro ati niku. Tanggane tuku kulkas, loro ati. Tanggane tuku sepeda motor, loro ati. Tanggane duwe mobil anyar, loro ati. Saking seringe loro ati, mlebu rumah sakit. Ya, itu emosi kalau tidak dikendalikan. Karena orang ini terlalu sering sakit hati, maka lama-lama dia tidak sehat. Pencernaannya nggak sehat, jantungnya nggak sehat, karena terlalu sering iri. Obatnya iri niku napa? Qanaah. Napa niku qanaah? Nerima ing pandung. Sampeyan pun ngerti, wong Jawa niki punya banyak sekali nasihat-nasihat masyarakat di masa silam yang tujuannya untuk mendidik masyarakat. Sampeyan dadi wong kudu kona ing pandum. Tegese pripun? Apa sing dinduweni rasakan itu sebagai nikmat yang terbesar karena itu anugerah dari Allah. Alhamdulillah. Wis to Pak, gak apa-apa tanggaku duwe mobil anyar ya. Sing kono tuku truk anyar. Sing kono tuku sepeda motor anyar, wis gak apa-apa, sing penting awake dhewe wis duwe helikopter, Pak. Sehingga kapalan. Awake dhewe wis duwe kapal ya. Kapalan tangane karo kapalan sikile. Baik. Nah, dengan cara demikian, maka orang itu tidak akan punya rasa iri kepada orang lain. Sampai Imam Syafi'i pernah memberikan nasihat. Idza ma kunta dza qalbin qanu fa anta wa malikud dunya sawa. Nek awakmu duwe hati yang qanaah. Nek kowe duwe manah ingkang qanaah. Kalau kamu punya hati yang qanaah, maka kamu dan raja dunia itu sama saja. Sing jenenge raja niku pripun? Ya kabeh terpenuhi, butuh ini ada, butuh ini ada. Orang yang punya hati yang qanaah, dia seperti raja. Sehingga suasana hatinya tenang, tidak gampang loro ati, nek nyawang wong niku duwe sesuatu. Makanya kita diajarkan seneng nyawang wong sing seneng, senep nyawang wong sing senep. Jangan sebaliknya. Seneng nyawang wong senep, senep nyawang wong seneng. Nggih. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu hati yang kebalik. Seharusnya senang melihat orang senang, susah melihat orang susah. Makanya nek ana tanggane duwe gawe karena sedang punya nikmat, kita diundang, kita diajarkan untuk datang. Dalam rangka apa? Derek bingah atas kelahiran anak, derek bingah jenengan sampun gadah omah anyar, derek bingah badhe munggah haji, badhe berangkat umroh. Kan kadang orang ngadain apa? Hajatan. Ada makan-makan. Jadi jenengan datang itu tujuannya apa? Derek bingah, turut seneng sebab orang ini sedang bahagia.
Nah, itulah yang seharusnya dilakukan. Maka kalau ada tetangganya baru beli mobil, jenengan turut bahagia. Alhamdulillah aku melu seneng, awakmu seneng duwe mobil anyar. Sesuk tak silihi ya. Nah, gitu kan. Nyileh itu kan. Boleh enggak kalau nyileh? Angsal mboten? Angsal. Tapi kalau iri enggak boleh. Enggak usah iri ya. Semua masing-masing sudah membawa harta dan rezeki. Nggih. Jam pinten nih? Pun cekap atas sih. Sampun kok. Nggih, niki kirang 12 menit. Karena kita sampai jam 10. Dari apa yang tadi kita sampaikan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya di waktu sisa 10 menit, barangkali ada yang mau disampaikan, silahkan. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sisi lain itu kadang mana yang betul dan mana yang tidak betul. Ini saya akan katakan mana yang paling betul. Kalau tadi sholat itu kadang ya, kalau kita rukuk ada yang bareng sama imam, ada yang pakai jeda. Itu yang paling betul yang mana? Oh, nggih. Nggih. Jadi begini, makmum itu ketika dia sholat jamaah, maka yang dilakukan yang apa? Mengikuti imam. Makmum harus mengikuti imam. Ada pelanggaran di sana. Mendahului imam, niki batal sholatnya. Sebagaimana makmum tidak boleh berdiri di depan imam, maka makmum juga tidak boleh disii imam. Nek jenengan sholat, tapi sholatnya di depan imam, bagaimana hukumnya? Itu jenazah, Pak. Orang yang di depan imam niku sinten? Jenazah. Tegese pripun? Sholat disolati oleh imam. Sehingga sebagaimana orang tidak boleh berdiri di depan imam, maka orang juga tidak boleh mendahului imam. Ya. Sujud di si imam. Napa mele nyuwun sewu nek imame wis tuwa. Gerak medun niku Allah, sing enom wis tekan ngisor. Nah, imame karena wis tuwa ya sik ning dhuwur. Makmume gak sabar. Tunggu dulu. Maka jenengan bergerak setelah mendengar kalimat bar. Begitu imamnya sudah Allahu Akbar, maka makmum baru bergerak. Jangan tidak sabar. Durung wayahe medun aja medun. Durung wayahe tangi aja tangi. Jadi tenang dulu sampai selesai mendengar aba-aba napa? Bar. Seperti ini kok nggih, nek baris berbaris, ya. Siap, gerak. Siap. Hadap kanan. Sudah hadap kanan belum? Belum. Tunggu apa? Nah, begitu dengar gerak baru hadap kanan. Kalau ada orang baris berbaris, hadap kanan, nan. Karena terjadi gema ya. Terus dia hadap kanan. Ya, diduduk karo komandane. Wong durung wayahe kok wis hadap kanan. Tunggu dulu, begitu teman gerak, nah, itu baru dia hadap. Makanya tidak boleh dalam hal ini orang bergerak sebelum mendengar bar. Sehingga yang benar gimana? Ada jeda. Nek barengi imam niku salah. Mendahului imam enggak boleh. Barengi imam nggih boten angsal. Terlalu telat dari imam juga enggak boleh. Yang betul mengikuti imam. Terlalu telat contohnya pripun? Imame wis tangi, gak tangi-tangi. Iki kok sujud gak tangi-tangi, imame wis maca tasyahud arep salam. Nggih, keturun kula. Sujud sampai merem. Nggih. Baik. Jadi yang betul ada jeda sedikit baru mengikuti imam. Sampun? Masya Allah. Niki mesti Bu RT nih. Oh bukan. Binatang lakon, kadang kan ada yang dijual dimakan itu haram.
Laron niku laron, nggih. Laron paham. Laron niku pun bahasa Indonesia. Laron niku haram apa dilarang, ngoten nggih? Nggih halal atau haram nggih. Serangga yang halal, nyuwun sewu, serangga yang halal nomor 1 jangkrik. Kok jangkrik? Belalang. Belalang itu halal. Belalang itu halal. Apakah jangkrik juga halal? Wallahu alam. Apakah itu bisa dikiaskan dengan belalang atau tidak? Karena bentuknya sama. Mirip antara belalang dengan jangkrik. Tapi untuk laron, apa hukumnya laron? Wallahu alam. Untuk saat ini saya masih ragu mengatakan laron halal. Karena kaidahnya begini. Semua hasyarat niku serangga kecil. Semua serangga kecil pada asalnya haram. Contohnya apa, Pak? Entung, wawolan, Pak? Yang biasa di tanah, warnanya putih. Hah? Uret tapi yang di tanah. Nah yang gede ini loh, Bu. Hah? Ungkuk sak jempolan biasanya ya. Sak jempolan. Teng mriki nggih didhahar ngeten niku. Laron, entung dimakan enggak entung? Entung. Hah? Entung jati dimakan? Itu pada asalnya enggak boleh dimakan, ya. Di antara hewan yang enggak boleh dimakan, kodok niku mboten angsal. Suwike niku mboten pareng. Tidak boleh makan kodok. Kenapa, Pak? Tidak boleh makan kodok? Karena dilarang oleh Nabi SAW. Ada seorang dokter tanya kepada Rasulullah SAW tentang menggunakan obat dengan kodok. Kemudian naha Rasulullah SAW an qatlid difda. Nabi SAW melarang membunuh kodok. Maka kodok enggak boleh dimakan. Kelelawar enggak boleh dimakan. Kalong enggak boleh. Ya. Semut, tawon itu enggak boleh dimakan karena tidak boleh dibunuh. Bekecot nggih tidak boleh dimakan. Bekecot darat. Kalau bekecot laut, bekecot air, keong air itu boleh. Tapi yang keong darat, bekecot darat niku ndak boleh. Kenapa, Pak? Bekecot darat nggak boleh dimakan? Mboten saged disembelih. Piye carane nyembelih bekecot? Dicekeli cirahe. Piye, Pak? Nah, pas bekecot melaku niku, Pak. Terus ditutuk tuk pedot. Ya bukan kayak gitu. Sehingga karena bekecot tidak bisa disembelih, maka tidak boleh dimakan. Oleh karena itu laron hindari ya. Wangwung, Pak. Ampal kalau cara Jogja ampal. Rampal di sini. Namanya rampal. Niku nggih boten pareng. Ya. Makanlah makanan yang sehat dan bergizi, contohnya daging kambing ya. Sapi, ikan, ya. Ayam. Ikan kan di sini murah, nggih. Wong cerak laut nggih. Siap. Nggih, pun cekap. Napa? Nggih, monggo pripun? Mana jenengan riyen tadi angkat tangan duluan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah dikumandangkan adzan berarti sudah masuk waktu. Insya Allah buatan apa-apa. Yang penting sudah masuk waktu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jika kita punya keluarga yang bisa melihat suatu indigo itu apakah baik? Dan jika mereka menampakkan diri, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita punya keluarga bisa melihat sesuatu, kalau nggak sakit nyawang duit warna abang, warna biru.
makhluk halus ya. Makhluk halus contohnya apa? Hah? Gelepung. Kalau ada orang yang bisa melihat jin, misalnya orang lain nggak bisa melihat, dia bisa melihat. Ini kelainan. Ini kelainan. Orang nyebutnya indigo. Tapi sebenarnya ini kelainan. Sehingga kalau ada orang seperti ini, jangan malah dipamerkan. Oh, itu loh anakku iso ndelok kaya ngene sakti. Akhirnya membuka pengobatan alternatif. Niki salah. Manusia itu pada asalnya tidak bisa melihat jin. Yang bisa jin menampakkan diri kepada manusia. Jadi yang bisa itu jin menampakkan diri. Kalau jin menampakkan diri kepada manusia, berarti jin ini ganggu. Nah, kalau ketemu jin yang ganggu kados ngeten niki, ketemu jin yang ganggu, diapain? Diusir. Cara ngusir jin niku pripun? Baca ayat kursi. Pun hafal sedaya ayat kursi? Hafal? Saya itu hafal nggih? Baik, maca ayat kursi. Kok durung ilang diwacane ayat kursi? Balang karo kursi. Nah, Melayu. Berarti itu bukan jin, menungso nih kayak ngono. Iki diwacana ayat kursi kok tetap begegek ning kene. Wah, iki berarti menungso, balang kursi kan Melayu dia. Baik. Sehingga ketika kita ketemu seperti ini enggak usah takut, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca ayat kursi. Wallahu a'lam. Nggih, pun cekap, demikian yang bisa kita sampaikan. Sesi berikutnya adalah bagi-bagi minyak goreng. Ditaruh di mana? 12 minyak goreng. Ini enggak cocok kalau di sini. Oh. Berapa berat minyak goreng ini? Ada yang tahu? Beratnya berapa? Berapa kilo? Baik. Sampun, kula piyambak nggih mboten ngerti wong dereng nimbang. Makanya kalau kan. Ya, pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama nggih, disi-disian ingkang angkat tangan. Siapa nama kepala desa Ponggok? Hah? Pak Mursid nggih, duluan angkat tangan. Hah? Bulura. Sinten Bulura? Angkat tangan Bulura. Enggak ada enggak di sini Bulura? Kalau ada Bulura tak kasih hadiah langsung. Enggak ada. Baik. Pertanyaan berikutnya. Sinten ingkang kagungan putra paling kathah, putra-putri paling kathah? Pinten Simba? Sekawan. Gangsal. Ada yang 5,5? Gangsal 6 wonten 6. Kagungan putra 6 wonten? Baik, yang 5 dapat hadiah. Nggih. Alhamdulillah nggih. Mugi minyake manfaat nggih. Pertanyaan selanjutnya. Hah? Nggih. Baik, hafalan Quran. Jenengan siap ngaco nggih? Siapa di antara jamaah yang hafal surat Al-Baqarah? Hafal surat Al-Baqarah? Nggih. Hafal? Pripun? Loh, berarti gagal dapat hadiah. Baik, coba lagi. Siapa yang hafal surat An-Nasr? Monggo. An-Nasr. A'udzubillahi. Nggih.
Salah. Nggih. Niku wal asr itu surat Al-Asr, surat An-Nasr. Monggo. Qul a'udzu birabbin nasr, nggih. Salah. Surat An-Nasr. Bukan. Bukan qul a'udzu birabbin nas. Itu surat An-Nas. Siapa yang hafal surat An-Nasr? Wal asr itu surat Al-Asr. Mboten enten? Baik. Berarti nggak ada yang dapat hadiah. Berikutnya, ya, pertanyaan berikutnya. Pripun? Yang dari paling jauh, paling jauh. Pinten kilo? Kali kilo. Oh, ini kok satu RT. Baik, yang jalan kaki dari tempat paling jauh. Semuanya. Semua jalan kaki. Nggih pun. Ini yang jawab khusus yang jauh ya. Khusus yang jauh. Baik. Sebutkan surat Al-Lahab. Al-Lahab. Khusus yang jauh yang jawab. Jenengan tepi. Tabat. Nggih, tabat. Saged nggih ya, dia dapat hadiah, saged. Yang penting jawab saged mon. Nggih, alhamdulillah. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Apa yang harus dibaca ketika ketakutan? Jenengan? Ayat? Ayat kursi, nggih, dapat hadiah. Apa ayat kursi mboten? Apa? Baik. Berikutnya. Sebutkan doa ketika masuk rumah. Sebutkan doa ketika masuk rumah. Baik. Sampun toh nih? Sampun. Sudah cukup? Enggak ada yang jawab? Doa masuk rumah bismillah. Mocon apa? Bismillah. Selanjutnya. Sebutkan tujuan kita diciptakan. Nih, monggo. Dalilnya? Wallahu a'lam. Nggih, dapat hadiah. Beribadah kepada Allah. Baik. Di antara jamaah yang sepanjang hidupnya ratau ngutang. Simba? Ratau ngutang? Tahu tapi lali. Mboten nate ngutang. Nggih, dapat hadiah. Selanjutnya, ya. Sing utangnya paling kata. Wes entuk hadiah. Baik, selanjutnya sebutkan 5 syarat salat. Monggo, 1. Niat. Wudu, bersuci. Menghadap kiblat. Tumaknina niku rukun. Mboten istiqomah. Menutup aurat. 5. Tadi 4. Baik. Suci dari angsal hadiah. Selanjutnya. Pripun? Nggih. Sebutkan 5 rukun salat. 5 rukun salat. Yang belum dapat hadiah, angkat tangan. Sebutkan 5 rukun salat.
Nah, ini dikasih lagi Ibu. Mboten napa-napa. Oh, jenengan angsal double. Sebutkan 5 rukun sholat tinggal. Ada? 1. Niat niku syarat nomor rukun. Oh, disebut syarat sekarang jadi rukun. Baik, pertanyaan berikutnya. Di antara jenengan yang dulure paling kathah. Pinten? Sedoso. Enggak ada dulur sedoso. Oh, nang salah dia dereng. Dereng. Wonten yang 11? Sedoso. 11. Jenengan nggih dihitung 11 dapat hadiah. Nggih. Selanjutnya, yang yuswane paling senior, paling sepuh sinten teng mriki? Pinten? 72. Tapi sudah dapat hadiah. Pinten? 70. Pinten? Sami 70. Langkung. Pun nang salah dia dereng. Nah, dapat hadiah. Okay. Selanjutnya, ya. Selanjutnya, yang khatam Quran. Oh, sedaya khatam. Khatam nek pas apa? Ramadan. Setiap hari ngaji. Baik, berarti enggak jadi. Yang belakang yang belum dapat. Yang belum dapat hadiah angkat tangan ya. Nggih. Simba nggih. Ya, itu belakang. Hah? 70 yang umur 70. Apa doa masuk toilet? Doa masuk toilet. Pripun? Bismika. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Arab turun yang toilet. Apa doa masuk toilet? Allahumma, coba ditirukan. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Baik. Yang terakhir, yang ingkang dereng kagungan hadiah. Hah? Ada lagi? Pertanyaannya, yang belum dapat hadiah ya, yang angkat tangan ya. Sebutkan bacaan ketika melewati tempat angker. Monggo. A'udzu. Alhamdulillah. Sampun, ini sudah ini. Baik, demikian. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita semuanya dalam kebaikan. Jenengan diparingi penjagaan oleh Allah dan istiqomah untuk selalu beribadah kepadanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.